بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sekarang kita akan menyebutkan sifat-sifat kriteria para pembela, para penjaga agama Allah, yang dengan itu kita akan bisa mengetahui mana pembela yang hak, mana pembela yang batil. Kriteria ini barakallahu fikum sesungguhnya terdapat pada kriteria Al-Qaifah Al-Mansurah. Kriteria yang ada pada Al-Firqatun Najiyah yang disimpulkan dalam satu riwayat yang dihasankan sebagian ulama kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah, maka beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang pada hari ini aku di atasnya dan para sahabatku, yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kriteria utama yang kemudian dari sana barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kita beberapa kriteria yang lain yang dianggap penting untuk ditampilkan untuk memperjelas barakallahu fikum siapa sesungguhnya pembela agama Allah. Kriteria yang pertama ialah at-tamassuku bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iltizam bima kana alaihi salaful ummah,
menetapi bimbingan salaful ummah, salafus salih dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'in tabi'in. Ini yang harus sekali pertama disebutkan. Ini merupakan pondasinya, asasnya, kriteria yang utama dan yang pertama. Ini sebagai barometernya, sebagai tolak ukurnya, sebagai mi'yar. Berpegang kepada Alkitab wa Sunnah dan apa yang dipahami oleh salaful ummah meliputi pada pribadi orang tersebut selaku pembela agama. Akidah dia di atas Alkitab wa Sunnah, ibadah dia di atas Alkitab wa Sunnah, akhlak dia di atas Alkitab wa Sunnah, muamalah dia di atas Alkitab wa Sunnah, kepribadian orang tadi di atas Sunnah. Juga meliputi perjuangannya, gerakan upaya dia menjaga agama ini, membela agama ini. Perjuangan dia pun juga di atas Sunnah. Metode perjuangannya, tata cara perjuangannya, pembelaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu juga harus sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang pertama. Sehingga orangnya, caranya, metodenya, semuanya harus dengan bimbingan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kalau kemudian barakallahu, orangnya itu tidak di atas sunnah, orangnya itu di atas al-batil, tetapi prosesnya, caranya, metodenya sesuai dengan sunnah dalam perjuangan agama, maka tipe orang semacam inilah yang dikatakan dalam hadis tadi, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membela agama ini dengan laki-laki yang fajir. Maknanya dia pribadi tidak di atas sunnah, dia pribadi di atas kesalahan, di atas penyimpangan, tapi prosesnya, caranya, metodenya tepat. Seperti yang digambarkan dalam riwayat tadi, dia menggunakan metode jihad. Jihadnya bersama dengan Rasul SAW, dengan jihad yang syar'i, yang dilawan ialah kaum kufar, harbiyin. Tepat prosesnya. Tapi orangnya fajir, bunuh diri. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pun terkadang membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tipe-tipe yang semacam ini, walaupun dengan tipe yang ideal. Ini tipe yang kedua ya. Yang serupa dengan ini barakallahu fikum ialah tindakan Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegigihan dalam membela ponakannya, melindungi ponakannya, itu luar biasa. Tetapi Abu Thalibnya kafir, Abu Thalibnya musyrik. Pembelaannya benar, yang dia kerjakan tepat, dikarenakan yang dibela oleh Rasulullah SAW, yang dijaga, yang dibela, yang diayomi itu Rasulullah SAW. Maka dikatakan innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Barakallahu. Demikian seterusnya ya. Ada tipe-tipe yang semacam ini, walaupun tidak ideal. Yang diharapkan orangnya di atas sunnah, metodenya pun, caranya pun juga di atas sunnah. Adapun orang-orang yang secara pribadinya tidak di atas sunnah, di atas penyimpangan, di atas kebid'ahan,
berikut pula yang namanya metode yang dia terapkan, cara-cara yang dia upayakan untuk perjuangan pembelaan kepada agama ini juga ternyata tidak di atas sunnah. Maka ini dikatakan sebagai pembela agama yang imitasi, yang tidak hakiki, yang sebenarnya. Lebih layak disebut sebagai perusak agama. Lebih tepat disebut sebagai penghancur agama dari dalam dengan mengatasnamakan agama. Ini yang dilakukan oleh kalangan hizbiyin, kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang kata mereka memperjuangkan agama Allah Taala, tetapi dengan cara-cara yang batil. Merekanya ahli batil, caranya batil. Ini lebih tepat bukan dikatakan sebagai humaduddin, bukan sebagai pembela agama, tapi dikatakan sebagai hadamuddin, penghancur agama. Dan ini di lapangan banyak. Hampir seluruh sekte-sekte yang menyimpang, hampir seluruh pergerakan yang menyimpang dalam dakwah, larinya pada poin ini. Zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, sampai zaman kiamat nanti. Kalau kamu tanya tujuannya apa, kemudian dia berupaya demikian, jawabannya satu: berjuang membela agama, berdakwah ila Allah, memperjuangkan syariat Islamiyah, memperjuangkan hukum Allah dan bahasa yang semisal. Tapi orangnya itu ahli batil, caranya batil. Itu perusak agama, bukan pembela agama. Setelah lapangannya banyak, dan yang sangat kental dengan nuansa perjuangan itu ya orang-orang perjuangan. Ya, kalangan harakin, dari kalangan Reformasi, dari kalangan Hizbut Tahrir, dari kalangan yang semisal mereka Tehran, para kelas hukum, yang dikatakan punya perjuangan khusus untuk membela agama Allah ini, yang berupaya untuk perjuangan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, segala macamnya itu, merekanya di atas al-batil, caranya dengan cara yang batil, maka tipe yang semacam itu bukan sebagai pembela agama, tapi dikatakan sebagai hadamuddin, penghancur dan perusak agama. Yang semisal inilah para hukum yang dihadapi oleh para ulama kita, yang dibongkar penyimpangannya oleh para ulama kita, perusak agama dari dalam. Apalagi model yang lainnya lagi para ulama itu, ialah seseorang yang secara pribadinya berupaya di atas sunnah. Orang memahami sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Dakwahnya menyatakan sebagai dakwah sunnah, tegas mengatakan sebagai dakwah salafiyah, tapi cara perjuangannya keliru. Yang ini butuh bimbingan. Yang ini terkadang pula sadar atau nggak sadar bisa merusak agama itu sendiri, bisa merusakkan dakwah itu sendiri. Dan bentuk cara-cara yang salah yang diterapkan sama sebagian pihak ini para kaum hukum ialah terkait dengan perjuangan dakwahnya, ialah tidak menggunakan sistem dakwah yang tepat, yang sesuai dengan bimbingan para ulama sunnah. Bahasa singkatnya, adamul hikmati fi dakwah. Tidak ada hikmah dalam dakwah ila Allah, tidak ada hikmah dalam perjuangan agama, tidak ada hikmah dalam membela agama Allah. Model yang kedua, bukan sifat yang kedua, model yang kedua yang terakhir tadi. Memang dari kalangan ahli sunnah bicaranya kurang tepat. Ialah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya dai ila Allah, pembela agama Allah, memperjuangkan dakwah Islamiyah, dakwah sunnah, tetapi punya tipikal isaratul khilaf, isaratul fitan bainan nas, suka mengungkit-ungkit, membangkitkan semarak khilaf, semarak fitan di tengah-tengah umat. Ini kembalinya kepada poin yang pertama, tidak ada hikmah berdakwah, tapi bukan juga dikarenakan sangat berbahaya untuk urusan dakwatul haq.
fikum bentuknya ialah ada mutakhalluqi bil akhlaqil karimah. Tidak menampilkan akhlak yang mulia dalam dakwahnya, akhlak yang mulia dalam kepribadiannya. Tidak menampilkan akhlak yang mulia dalam perjuangan pembelaan agamanya. Ini juga sama kembali pada adabul hikmah di dakwah. Namun disebutkan dikarenakan juga sangat penting diperhatikan poin-poin seperti ini. Orangnya ya dasarnya baik, sunni, alus sunnah, ngerti ilmu, ngerti agama, ngerti sunnah, ngerti dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwatul salaf. Tapi cara-cara dia dalam memperjuangkan agama Allah itu kurang tepat. Ini pun juga membahayakan barakallahu fikum, bisa merusakkan agama itu sendiri. Ringkasnya, ciri pertama yang harus diperhatikan untuk mengetahui pembela agama yang sungguhnya ialah di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kepribadiannya, metodenya, caranya, prosesnya, dan segala sesuatu yang dia gunakan untuk perjuangan dakwah ilallah, perjuangan membela agama Allah. Zahiran wa batina, lahir batinnya di atas sunnah. Itu yang hakikatan. Sempat ibadah dia. Yang satu yang hakiki, yang kedua membela agama Allah tapi kurang ideal. Jika yang pribadinya nggak beres, ada yang perusak agama, ada yang sadar atau tidak juga merusakkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada pribadi mereka orangnya baik. Barakallahu. Ini pegangan ya, Pak. Sehingga ketika antum mendengarkan di lapangan dakwah, di medan dakwah adanya seruan-seruan, slogan-slogan dan segala macamnya itu, yang semuanya berisikan tentang perjuangan agama, membela agama dan segala macamnya itu, jangan tertipu dengan zahir. Bahasa sebagian orang, jangan lihat casing, tapi lihat isi dalamnya. Bagaimanakah masing-masing orang yang bergerak dalam perjuangan dakwah tadi? Di atas sunnah atau tidak? Oh, di atas sunnah. Tengok yang kedua kalinya, bagaimana cara yang dia terapkan? Bagaimana manhaj yang dia terapkan? Bagaimana metode yang dia terapkan? Di atas sunnah juga, maka dikatakan itulah pembela agama yang sungguhnya. Kalau tidak, maka tidak. Allahul musta'an. Sifat yang kedua, ialah an-nubuwah wal buruz fil ilm syar'i. Orangnya ini apa ya Pak? Mapan begitu ya, mapan dan matang dalam ilmu syar'i. Ini kriteria sekaligus persyaratan. Sebab yang dia bela itu ialah agama Allah. Yang dia jaga itu ialah agama Allah. Maka tentunya ketentuannya barakallahu fikum, dia harus mengilmui sesuatu yang dia bela, mengilmui sesuatu yang sedang dia jaga. Tertanya, bagaimana mungkin dia membela agama Allah kalau dia jahil? Bagaimana mungkin dia menjaga agama Allah kalau dia jahil? Jawabannya, ya tidak mungkin. Fakhiru syai' la yu'tih, kata orang Arab. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi sesuatu. Orang yang tidak mengerti agama tidak mungkin membela agama. Orang yang tidak paham agama tidak mungkin menjaga agama. Apa yang mau dijaga orang tidak ngerti. Maka persyaratannya dan ketentuannya barakallahu fikum, dia harus paham terlebih dahulu agama Islam ini. Faham terlebih dahulu, punya ilmu terlebih dahulu Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah.
ilmu yang syar'i yang benar. Baru kemudian dia jaga, baru dia pelihara, baru dia bela. Ini keharusan. Kalau tidak, barakallahu fikum, yang terjadi akan sebaliknya. Karena kejahilannya, sesuatu yang termasuk agama yang seharusnya dia bela, dia tentang karena jahil. Sesuatu yang menyimpang dari agama, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama yang seharusnya dia bantah, yang seharusnya dia singkirkan, dia bela dengan prinsip itu adalah agama. Karena apa? Karena kejahilannya. Ini yang ada pada ulama ahli hadis. Urusan ilmu agama mereka pakarnya. Barakallahu fikum, mereka pakarnya. Mereka itulah yang mengumpulkan dan yang membukukan ilmu-ilmu agama ini dalam karya-karya tulis mereka. Nah, kita ini ya mengikuti ulama gitu. Yang jelas ini urusan pembela agama ini bukan kita ini ya. Ini ulama-ulama ini. Kita buntuti ulama ya termasuk ta'awun lah. Tapi kalau asli dikatakan sebagai pembela agama yang sesuai dengan kriterianya, terlalu jauh. Ilmunya aja kan berapa. Yang ketiga, ialah tarku asar nafi'ah, meninggalkan pengaruh-pengaruh yang bermanfaat pada umat ini. Ini semuanya dikarenakan poin yang kedua tadi ya, ada ilmu, ada buah. Para pembela agama Allah Taala itu meninggalkan pengaruh-pengaruh yang berkah, pengaruh-pengaruh yang bermanfaat untuk umat ini, untuk agama ini. Yang contohnya meninggalkan karya-karya tulis yang bermanfaat bagi umat, yang isinya itu ialah penjagaan dan pembelaan agama. Penjagaan, dia menulis prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama, karya-karya tulis yang menerangkan kepada kita tentang agama itu sendiri. Juga pembelaan, menulis karya-karya tulis yang berisikan rudud, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang berupaya untuk merusak agama. Athar nafi'ah. Ada karya tulis. Ada karya visual, muhadarat, daurat, muhadarah, daurah yang bermanfaat, yang menerangkan kepada umat tentang prinsip agama ini sekaligus mengcounter berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Athar nafi'ah. Perjuangannya itu betul-betul dirasakan kemanfaatan oleh umat. Perjuangannya itu betul-betul berkah bagi umat, rahmat bagi umat. Barakallahu. Belum lagi peranginya, akhlak yang ditunjukkan oleh pembela agama tadi ini, yang dirasakan begitu indah tengah-tengah umat ini. Intinya barakallahu fikum, di antara ciri-ciri orang-orang yang betul-betul hakiki membela agama Allah, pembelaannya itu diwujudkan dengan kenyataan, bukan semata-mata pengakuan. Al-amal al-musmir, amalan yang berbuah sesuatu. Konkret pembelaannya itu, konkret perjuangannya itu. Tidak sedang membual, omong kosong. Hanya semata-mata slogan, teriakan-teriakan, yel-yel. Tidak cukup seperti itu. Kita kemudian ngeluruh ke jalan-jalan, bawa spanduk, tegakkan hukum Islam, terus begitu.
Tapi kenyataannya hukum Islam tidak ada pada pribadi mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Teriak-teriak sana kemari. Waktunya mendirikan daulah Islamiyah, waktunya khilafah Islamiyah berbicara. Itu bahasanya. Tapi kenyataannya barakallahu fikum itu sekedar pengakuan, sekedar omong kosong, sekedar bualan, tidak ada sisi konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan pembela agama, itu perusak agama. Nyata. Ini semua yang untuk melihat dalam sejarah para ulama al-hadis dan kehidupan mereka selama ini dalam membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Konkret. Dalam karya tulis, siapa yang menulis kitab-kitab tafsir yang benar, tafsir bin Ma'thur yang diakui keilmuannya? Jawabannya ulama al-hadis. Tafsir Tabari, tafsir Nabi Hatim, tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lain-lainnya itu. A'immah al-hadis. Siapa yang nulis kitab-kitab masalah fikih? Para ulama al-hadis. Siapa yang nulis kitab-kitab masalah hadis? Ulama al-hadis. Siapa semua karya tulis di mana-mana semuanya itu ikhwan yang hak ditulis oleh para imamatul hadis. Para ulama al-hadis pada masanya masing-masing. Di zaman sekarang ini para teman-teman perhatikan, para ulama pembela agama nampak karya-karyanya dalam perkara fikih, dalam perkara hadis, dalam perkara akidah, dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, semuanya ada sampai ke tangan kita. Kita baca, kita pelajari, kita telaah. Barakallahu fikum. Ternyata perjuangannya itu ya omong kosong. Ini sifat yang berikutnya. Sifat yang lainnya lagi ya Pak. Ialah nasrus sunnah wa qam'ul bid'ah. Nasrus sunnah wa qam'ul bid'ah. Itu prinsip para pembela agama Allah. Membela sunnah, mematahkan bid'ah. Itu slogannya, bukan omong kosong. Nyata. Perhatikan ya kan, nasrus sunnah wa qam'ul bid'ah. Yang mereka bela itu ialah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bela itu ialah agama Allah ini. Nasrus sunnah. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Sebagian pihak barakallahu fikum secara zahirnya menampilkan dirinya sebagai pembela agama, tapi pada kenyataannya yang dia bela ialah kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya, bukan sunnah, bukan agama yang dia bela. Kepentingan pribadi yang dia bela. Kepentingan golongan yang dia bela. Kepentingan sekte yang dia bela. Kepentingan hawa nafsu yang dia bela. Walaupun labelnya, casingnya itu sunnah. Ini baru berarti keikhlasan cukup dalam. Dan sangat susah untuk mengidentifikasi yang semacam ini kalau pelaku-pelakunya sama-sama menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah. Itu semua kembalinya kepada hati, kepada keikhlasan, kepada kejujuran dalam perjuangan dia. Zahirnya itu menampilkan pembelaan agama, batinnya ternyata ada muatan-muatan pribadi. Ini yang berbahaya. Sehingga hakiki barakallahu betul-betul yang dia bela ialah sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, membela sunnah Rasul
dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan, dia bela, dia sebarkan di tengah-tengah masyarakat, lahir batin. Dan yang dia perangi, yang dia patahkan, yang dia bantah ialah kebidahan yang ada, penyimpangan yang ada. Bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsunya. Bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pribadinya. Tidak. Ini babnya sangat agung, sangat dalam, sangat dalam sekali ya Pak. Allahul musta'an. Dan semuanya ada dalam kancah perjuangan dakwah ila Allah. Nanti semua akan kembali kepada Allah ya Pak. Akan diketahui siapa sesungguhnya yang nasrul sunnah wa qamul bid'ah. Siapa sesungguhnya pembela agama, siapa yang merusak agama. Siapa yang betul-betul mengedepankan kepentingan sunnah, siapa pula yang mengedepankan kepentingan pribadi. Siapa yang dibawah sunnah, siapa pula yang dibawah hawa. Ini semua akan ketahuan nanti di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini karena bina'asyarakullah sifat ketentuan kriteria harus ada para pembela dakwah. Membela dakwah, membela agama barakallahu fikum itu dengan prinsip di atas, sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau para ulama ahli hadis, al-jarh wa ta'dil, ini tokohnya sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara orang-orang yang di jalur mereka, yang berupaya untuk menapaki jalannya mereka, maka membela agama Allah, ingat, dengan prinsip yang sama, tapi dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing kita. Kita bela agama Allah dengan mempelajarinya. Kita bela agama Allah dengan mengamalkannya. Kita bela agama Allah dengan cara mendakwahkannya. Kita dakwahkan, kita siarkan agama Allah dengan ilmu kita. Kita siarkan agama Allah dengan harta benda kita. Kita siarkan agama Allah dengan pikiran kita. Kita siarkan agama Allah dengan fisiknya kita, dengan waktunya kita. Yang jelas dan yang penting harus sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan yang hak, yang benar, sebagaimana yang diutarakan sifat-sifatnya di atas. Maka insya Allah barakallahu fikum, walaupun kita bukan termasuk ulama ahli hadis, bukan termasuk imam, para imam umat ini, walaupun kita hanya sebatas awamun nas, sebatas orang yang mempelajari agama Allah, tetapi kalau kemudian jalurnya benar, caranya tepat, pribadi kita masing-masing juga benar, dia ada sunnah, maka insya Allah upaya kita yang kita upayakan semaksimal mungkin dengan sebatas kemampuan kita ya Pak, termasuk dalam bentuk himayatuddin, upaya membela agama Allah, upaya untuk memperjuangkan agama Allah, dan kita mengharapkan pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihtisab minallahi Tabaraka wa Ta'ala, upaya kita lakukan dalam pembelaan agama Allah ya Pak. Dan jangan sampai barakallahu fikum kita termasuk golongan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik justru merusak agama Allah, justru menjadi pihak yang mencoreng-moreng perjuangan agama Allah, baik dengan penyimpangan-penyimpangan kita, itu jelas, atau dengan penyimpangan-penyimpangan cara kita, itu juga jelas. Jangan pula kita merusakkan agama Allah dengan tindak tanduk kita yang kurang tepat, dengan dakwah kita yang kurang pas. Maka masing-masing kita harus membenahi diri kita masing-masing, diri kita pribadi. Benahi ya Pak, di atas bimbingan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, sehingga sebagaimana diharapkan di atas, perjuangan kita, gerakan kita terbimbing dengan bimbingan yang benar, sesuai dengan jalur yang tepat, jalurnya para sahabat, tabi'in, wa tabi'in, dan jalurnya para ulama as-salihin, al-muslihin,
dari masa ke masa, dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Dan sekali lagi jangan termakan dengan penampilan zahir. Jangan langsung percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan diri pembela agama. Tapi cek hakikatnya, cek kebenarannya, cocokkan dengan sunnah, cocokkan dengan ahli sunnah, baru dihukumi dengan hukum yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Karena tidak semua perjuangan, semua pembelaan yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran Sunnah itu bukan pembelaan, tapi dikatakan sebagai penghancuran. Siapapun orang yang melakukannya, apapun yang dia kerjakan, itu dhabitnya, ketentuannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kita menyebutkan sedikit dari apa yang diutarakan oleh para ulama kita dari kitab-kitab mereka yang mengambil istinbat hukum dari beberapa riwayat yang saya bawakan di atas, semoga menjadi jelas bagi kita siapa sungguhnya pembela-pembela agama Allah, siapa pula sungguhnya orang-orang yang hanya semata-mata mengaku membela agama Allah, dan siapa pula sungguhnya orang-orang yang merusakkan agama Allah. Prinsipnya jelas, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka faedah yang kita ambil dari sini barakallahu fikum, kembali pada masing-masing kita. Jadilah pembela agama Allah semampu kalian dengan benar, dan jangan menjadi perusak agama Allah. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Untuk penyampaian materi saya kira cukup sekian. Pas jam 1/4 sesuai dengan rencana saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu setengah 4 jam. Barangkali ada yang disampaikan.